Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mun'imul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qayyis man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Kembali puji syukur kita peruntukkan hanya kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah karunia nikmat yang selalu Allah berikan, tak pernah henti dan bertepi. Senantiasa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mohon kita selalu semua sholawat teriring salam tercurah untuk Al-Mustafa Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk para keluarga dan sahabatnya. Teriring doa senantiasa kita dalam bingkai rahmat berkah ridha Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendapatkan syafaat Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui mimbar ini khatib berwasiat untuk khatib dan segenap kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasalah tingkatkan iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Topik bahasan khutbah Jumat kita kali ini adalah membiasakan gemar bermuhasabah. Penting di dalam menjalani hidup dan kehidupan ini, kita harus senantiasa muhasabah, mawas diri, introspeksi. Senantiasa kita evaluasi diri kita yang muaranya adalah untuk kebaikan dan perbaikan diri kita. Untuk itu maka penting kita untuk senantiasa meniti ke dalam diri kita 4 hal. Senantiasalah kita sisihkan waktu, bahkan setiap hari, setiap saat kita gemar bermuhasabah, introspeksi, mawas diri, utamanya terkait 4 hal. Yang pertama, tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terkait dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, terkait dengan aneka karunia nikmat anugerah yang Allah berikan. Sudahkah tepat, benar kita menyikapinya? Dan yang keempat, terkait dengan ujian hidup dan kehidupan
yang kita alami, sudahkah tepat pula untuk kita menyikapinya? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, yang terkait pertama perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, jujur kita pada diri kita sendiri. Boleh jadi kita merenung, ada perintah-perintah Allah yang belum kita laksanakan. Kalaupun kita jalankan, sudah tepatkah, sudah benarkah? Kalaupun sudah kita laksanakan sholat misalnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya, sudah murnikah semata-mata kita persembahkan mengharap keridhoannya lillahi ta'ala? Kalaupun sudah kita laksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, barangkali masih tercemari, seolah kita merasa paling alim, paling hebat, sehingga ibadah yang kita laksanakan, disadari atau tidak, boleh jadi tercampur ujub, riya, dan bahkan boleh jadi ibadah yang kita lakukan, disadari atau tidak murni lagi tauhid kita untuk mempersembahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala, menggapai keridhoannya. Yang kedua, terkait larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi masih menjadi tabiat, kebiasaan diri kita, baik terkait dengan dosa-dosa besar atau nampaknya remeh-temeh, tapi masih menjiwai, masih menjadi bagian keseharian diri kita. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah, terkait dengan yang kedua ini, kita merenung ke dalam diri kita. Oh, boleh jadi dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lisan kita, dosa cara berpikir kita yang seolah selalu negatif dan buruk sangka, dosa perut kita, yang di bawah perut kita, dosa tangan kita, dosa kaki kita, bahkan bukan hanya itu, dosa batiniah kita, aneka macam penyakit hati masih melembaga ada pada diri kita. Kita introspeksi, kita mawas diri, kita menyelam lebih jauh lagi. Akhirnya kita tersadarkan, paham bahwa sekian tahun Allah berikan hidup dan kehidupan sampai detik ini. Akhirnya kita menyadari banyak khilaf, banyak salah, dan muaranya untuk kebaikan. Kita banyak mohon ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala, seraya tidak asyik untuk mengoreksi yang di luar diri kita. Kita tetap ada bahagian diri kita setiap hari, setiap saat kita gemar untuk menyelami diri kita, sehingga benar-benar kita banyak mohon ampun dan bahkan bertekad, berjanji untuk tidak mengulangi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Yang ketiga, penting untuk kita muhasabahi, kita introspeksi, kita mawas diri, sudahkah benar karunia anugerah Allah yang Allah berikan pada kita, kita syukuri dengan yang sesungguhnya. Kenapa demikian penting? Kalau kita merenung lebih jauh, ternyata terkait dengan syukur, wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Sampai detik ini alhamdulillah, mata masih melihat, telinga masih Allah karunia bisa mendengar, lisan bertutur kata, masih berakal sehat, kita bisa berpikir dengan jernih. Alhamdulillah, tangan kita gerakkan, kaki kita langkahkan, kita bisa beraktivitas. Ini semua anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudahkah senantiasa hadir nuansa dari lubuk hati yang teramat sangat, dengan kesadaran yang sesadar-sadarnya, seraya akhirnya
betul-betul bukan hanya di lisan kita hamdalah, tapi masuk ke dalam relung qalbu. Alhamdulillah ya Allah. Sehingga ketika menyelam lebih jauh, akhirnya muaranya adalah selalulah dalam hidup ini alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal wa ni'mah. Agungkan Allah. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Penting yang keempat, kita mawas diri, introspeksi terkait dengan ujian hidup dan kehidupan yang kita jalani. Artinya saat Allah berikan sesuatu yang cocok dengan yang kita harapkan, Allah berikan sesuatu hal yang sesuai dengan yang kita inginkan, kita cita-citakan, kita harapkan, menjadi impian kita terwujud, kita bersyukur biasa. Akan tetapi mampukah kita tetap dalam nuansa hati yang ridho, penuh kerelaan, tetap mensyukuri yang ada saat Allah berikan ujian kehidupan, baik berupa kesehatan, berupa keuangan, berupa keharmonisan, dan aneka ujian-ujian hidup dan kehidupan yang lainnya. Sudah benarkah kita menyikapinya? Atau boleh jadi, disadari atau tidak, selalu hari-hari yang kita lalui keluh, kesah, resah, gelisah, gundah gulana, bahkan seolah menyalahkan Allah mentakdirkan kita seperti ini. Atau barangkali yang ada adalah kurang tepat kita dalam menyikapinya, seolah-olah dalam hidup ini Allah yang harus cocok dengan kita, padahal tugas kita adalah mempersembahkan yang terbaik, berikhtiar maksimal. Saat kita ikhtiar maksimal dan berdoa pun, memang siapa yang memberikan kita kemampuan untuk melakukan hal semua tersebut? Ikhtiar, doa, gerak-gerik kita semua pemberian Allah. Karenanya untuk yang keempat ini kita evaluasi, introspeksi, mawas diri. Sudahkah ada sebuah kerelaan, ridho dalam menyikapi segala hal ihwal yang kita jalani, sehingga kita tetap dalam nuansa mensyukuri yang ada, menjauhkan segala yang dilarangnya, tetap dalam nuansa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk yang keempat ini penting kita untuk senantiasa bukan hanya memahami dan mengetahui, mempraktekkan, menerima hal yang tidak kita inginkan. Harus kita biasakan menerima yang cocok sesuai harapan. Biasa saat menerima sesuatu yang kita tidak inginkan, kita ambil hikmahnya, masuk ke dalam dimensi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai penutup khutbah Jumat ini, renungkan senantiasa selalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-216. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka baik untukmu, dan boleh jadi wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, yang kamu sukai buruk untukmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah amat sangat mengetahui, kamu tiada mengetahui. Penting kita garis bawahi, saat asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, boleh jadi yang kamu tidak sukai baik untukmu. Saat kita menolak yang tidak kita sukai, saat itu pula kita sedang menolak kebaikan yang Allah berikan. Karenanya masuk segera ke gerbang hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha, Allah akan memberikan hikmah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Ambil pesannya. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang Allah berikan hikmah, Allah dia telah diberikan
oleh Allah, kebaikan yang melimpah ruah banyaknya. Semoga senantiasa kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang terus banyak introspeksi, mawas diri terkait dengan perintah-perintahnya. Kita tingkatkan, kita tuliskan, kita harapkan hanya semata ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala terkait larangan-larangannya, seraya kita mohon ampun, bertekad, berjanji untuk tidak mengulanginya, untuk kebahagiaan dan perbaikan, untuk selalu tubu ilallah taubatan nasuha, untuk segala anugerahnya. Menjadilah kita pandai bersyukur atas segala karunia, termasuk saat ini Allah masih memberikan asyik kita menarik, mengeluarkan, menghembuskan napas atas aneka karunia nikmat yang tak pernah henti dan bertepi terhadap hal yang tidak cocok dengan kita. Aneka pujian yang kita jalani semua harus kita sikapi dengan tepat, ridho dengannya, berbuah syukur dengannya, terhias sabar dengannya pun berbuah tawakal. Dan jikalau kita lakukan senantiasa istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam ihsan, dalam akhlakul karimah, insya Allah hidup dan kehidupan kita tetap selalu dalam nuansa rahmat, berkah, penuh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan senantiasa rahmat, berkah, keridhaannya pada kita untuk selalu berada pada jalan yang Allah ridhoi. Jikalau suatu saat ruh pisah dari jasad, akhir hayat kita teriring doa untuk kita semua. Kalau demikian halnya, insya Allah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah amarna bil ittihad wa yatusam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabihil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wardallahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسوء والمختلف والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.